Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Valerian Leonibianto dari jurusan Sistem Informasi di Universitas Advent Indonesia. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan tentang bab 9 yang berjudul Managing Investment in Information System and Technology. Investasi merupakan salah satu keharusan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, terutama ketika bisnisnya sedang berada pada tahap awal, yaitu pada tingkat pembentukan dan pertumbuhan. Namun tidak jarang pimpinan perusahaan menganggap bahwa investasi terhadap teknologi informasi merupakan suatu hal yang tidak terlalu penting untuk dilakukan oleh perusahaan. Pada dasarnya, peranan teknologi informasi bagi setiap perusahaan itu bersifat unik dan spesifik. Hal ini disebabkan karena masing-masing perusahaan memiliki strategi yang berbeda dengan satu dengan yang lainnya. Walaupun dua perusahaan misalnya berada pada sebuah industri yang sama, namun peranan teknologi informasinya bisa sangat berbeda. Jadi dari sini kita bisa lihat contohnya, misalkan sebuah perusahaan sama-sama bergerak di bidang bisnis, tetapi biasanya sistem informasinya atau aplikasi yang dibuat itu berbeda, baik itu mungkin dari hotel, industri pendidikan, di sekolah ataupun di universitas itu bisa jadi sangat-sangat berbeda. Dan tujuan dari pengelolaan investasi TI adalah memperkirakan dan alokasi anggaran TI. Lalu yang kedua, mendefinisikan kriteria investasi formal. Yang ketiga, yaitu mengukur dan menilai nilai bisnis. Masalah investasi di bidang teknologi itu merupakan hal yang sangat memusingkan bagi perusahaan. Di satu sisi mereka menyadari pentingnya memiliki suatu sistem informasi yang dapat menunjang bisnis mereka dan memenangkan persaingan, sementara di pihak lain mereka harus mengeluarkan biaya yang relatif besar untuk dapat merancang dan mengimplementasikan sistem informasi yang dibutuhkan. Dan menghitung biaya investasi yang diperlukan itu dan biaya operasional yang secara periodik harus dikeluarkan per bulannya, dan itu cukup mudah untuk dilakukan. Namun, para praktisi teknologi informasi maupun manajemen perusahaannya biasanya sulit untuk meyakinkan para pelaku investasi akan besarnya manfaat untuk yang akan diperoleh jika melalui investasi di bidang teknologi informasi, karena tidak semua jenis manfaat dapat dengan mudah dirupiahkan. Jadi ini merupakan kendala di mana perusahaan-perusahaan atau industri-industri yang mereka baru memulai memanage investasi mereka dalam sebuah sistem informasi atau teknologi informasi, mereka sulit untuk menjelaskan kepada orang-orang yang ada di perusahaan, apalagi orang-orang yang kurang mengerti akan teknologi, bahwa keuntungan yang mereka dapat dalam sebuah sistem itu sangat besar dan terkadang juga sangat sulit untuk dinilai dengan rupiah atau dengan uang, karena biasanya sebuah sistem itu mempermudah kita untuk melakukan sebuah kegiatan. Nah, lalu bagaimana manfaatnya jika kita memanage investasi dalam sistem informasi? Menurut Remy, membagi manfaat dari utilitas teknologi informasi menjadi manfaat yang bersifat tangible dan intangible. Manfaat tangible adalah manfaat yang secara langsung berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan, baik itu berupa pengurangan atau penghematan biaya maupun peningkatan pendapatan. Manfaat intangible didefinisikan sebagai manfaat positif yang diperoleh perusahaan sehubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi, namun tidak memiliki korelasi secara langsung dengan profitabilitas perusahaan. Dan manfaat tangible dan intangible dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu quantifiable atau measurable atau unquantifiable atau unmeasurable. Dan berdasarkan kenyataan di lapangan terlihat bahwa sebagian besar manajemen hanya memperhatikan manfaat tangible atau quantifiable karena mudah untuk dikalkulasi atau dirupiahkan dan terlihat berpengaruh langsung terhadap profitabilitas perusahaan. Namun jika manajemen berani untuk mengkalkulasi baik secara heuristik maupun secara what if simulation, maka akan terlihat
kelayakan investasi di bidang teknologi tersebut, di bidang teknologi informasi. Kalkulasi secara heuristik biasanya dilakukan dengan cara hitung-hitungan kasar dan sederhana. Tetapi kalau what if simulation biasanya berupa suatu aplikasi sederhana dalam spreadsheet atau berisi kalkulasi secara sistematis mengenai hubungan antara variabel-variabel yang berpengaruh terhadap biaya dan manfaat dari kinerja teknologi informasi. Dan jadi ini seperti yang saya jelaskan tadi, bagaimana di perusahaan-perusahaan itu masih sangat sulit beradaptasi dengan industri yang sekarang ini. Kita ketahui sudah memasuki industri 4.0, bahkan sudah memasuki 5.0, di mana semuanya dilakukan dengan teknologi. Baik itu sebuah proses administrasi yang biasa saja maupun ke tingkat-tingkat administrasi atau proses-proses yang memerlukan kalkulasi atau algoritma tertentu di dalam sebuah sistem. Dan inilah menjadi kendala bagi banyak perusahaan karena mereka masih takut untuk menginvestasikan uang mereka dalam bentuk sistem atau aplikasi. Karena tentunya dalam membuat sistem dan aplikasi itu membutuhkan uang yang banyak dan memerlukan waktu yang cukup banyak. Dan di sini juga saya sudah menyimpulkan cara-cara manage investasi sistem informasi. Yaitu yang pertama, seluruh biaya teknologi informasi harus diidentifikasi dan diklarifikasi. Yang pertama, membuat perencanaan tentang kebutuhan teknologi informasi jangka pendek dan jangka panjang. Lalu yang kedua, membuat kebijakan tentang budget teknologi informasi yang disediakan. Melakukan pengecekan ulang tentang aset teknologi dan informasi. Jadi yang pertama harus dilakukan itu adalah menghitung dan mengidentifikasi biaya yang akan dikeluarkan dalam menginvestasikan uangnya ke dalam sebuah teknologi informasi. Jadi harus dipikirkan bagaimana sebuah sistem itu, apakah itu untuk jangka pendek, ataukah untuk jangka panjang, kemudian kebijakan-kebijakan apa yang akan dilakukan di sebuah sistem informasi tersebut. Lalu yang kedua adalah aset teknologi informasi yang digunakan secara efektif dengan pengukuran biaya dan perawatan. Dan pertama, dilakukan monitoring secara langsung terhadap pemanfaatan investasi teknologi informasi. Yang kedua, membuat kebijakan tentang jadwal menggunakan investasi teknologi informasi. Yang ketiga, membuat prosedur penggunaan dan perawatan investasi teknologi informasi. Jadi di sini setelah mengidentifikasi, kita harus juga mengukur seberapa besar biaya yang akan dibayarkan per bulannya untuk sistem informasi tersebut dan bagaimana perawatannya, seperti melakukan monitoring terhadap eh, pemanfaatan sistem informasi tersebut, lalu juga kebijakan-kebijakan mungkin sebagai jadwal ataukah ada hal-hal yang tidak boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam sebuah infrastruktur sistem informasi yang ada. Dan tentunya harus diberitahukan prosedur-prosedur penggunaan dalam menggunakan sistem informasi tersebut. Lalu yang ketiga ada proses keputusan. Penyandang dana didefinisikan untuk dampak jangka panjang dan jangka pendek, realisasi benefit, kontribusi strategi, dan compliance dengan arsitektur teknologi. Yang pertama, membuat prosedur menggambarkan realisasi benefit dan mengkomunikasikan kebijakan tersebut dengan stakeholder terkait. Jadi di sini dalam membangun sebuah sistem informasi, tentunya kita perlu membutuhkan dana yang besar. Apalagi kalau kita membangun sistem informasi yang di industri yang besar atau perusahaan besar, pasti memerlukan dana yang besar karena untuk membuat sistem informasi yang rumit. Dan tentunya kita harus juga memberitahukan bahwa sebuah sistem informasi ini untuk jangka pendek atau jangka panjang dan juga benefitnya terhadap perusahaan tersebut dan bahkan benefitnya terhadap masing-masing orang dalam organisasi tersebut. Lalu yang keempat, ada tanggung jawab manajemen yang transparan untuk merealisasikan perkiraan biaya. Dan tentunya dalam membangun sebuah sistem informasi harus dilakukan dengan tanggung jawab, dengan manajemen yang matang dan transparan untuk merealisasikan bagaimana awal ekspektasi sistem informasi, lalu bagaimana pengerjaannya,
dan di mana hasil akhirnya sehingga semua itu dapat terrealisasikan dengan baik dan manfaatnya dapat dirasakan bagi perusahaan tersebut. Lalu kesimpulan dari yang saya jelaskan pada bab ini, yaitu tujuan dari sebuah investasi di sistem informasi atau teknologi informasi adalah untuk memberikan perbaikan dalam aspek aktivitas organisasi. Beberapa mungkin dalam menanggapi persyaratan legislatif atau peraturan harus dilakukan untuk menghindari pelanggaran hukum atau peraturan. Namun, sebagian besar itu masih bersifat bebas, dan uang selalu dapat digunakan untuk hal lain, dan investasi sistem informasi atau teknologi informasi bersaing untuk mendapatkan dana yang tersedia, dan mungkin lebih signifikan, waktu dan prioritas orang-orang yang ada dalam organisasi. Jika manfaat ini bisa disampaikan, maka diperlukan komitmen sumber daya dan keterampilan yang ada selama periode yang ada dan diperpanjang. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.